Hai teman-teman, selamat datang di JGM Hobi ya. Jadi di video kali ini saya mau ajak teman-teman untuk melihat apa yang saya tanam di halaman rumah ya. Setelah sekian lama saya tidak ngupload video kemarin ya, karena kemarin tuh saya sempat terkendala sama settingan Google AdSense ya teman-teman. Maklum lah ya, sebagai pemula ya, jadi rada-rada bingung sama settingannya ya. Walaupun kemarin saya jarang upload ya, tapi kegiatan berkebun itu terus saya lakukan ya, terutama mengkompos sampah-sampah organik ya teman-teman. Jadi yuk kita lihat seperti apa tanaman yang ada di halaman rumah saya ya. Yuk. Jadi kita mulainya dari sini ya teman-teman ya, dari samping rumah ya, dari halaman belakang rumah. Di sini ada tanaman Kamboja ya teman-teman, bisa dilihat sini sudah mulai mau berbunga ya. Terus di sini ada tanaman hias, ini kurang tahu nih daun apa ya, kemarin ya belinya lupa nanya sama pembelinya ya, penjualnya maksud saya ya. Terus ini ada pepaya juga, tapi ini kurang tahu nih jenisnya apa, kayaknya ini jenisnya yang biasa punya ya, sama kayak ini. Ini kemarin 2 pohon ini sih minta sama saudara ya, dikasih. Terus di bawah sini saya juga ada ngompos ya teman-teman ya. Ini kemarin saya ngomposnya ini cepedak ya teman-teman ya. Itu buah cepedak ya, sorry kehalang. Ini ya buah cepedak kemarin yang saya kompos di sini. Terus di sini juga ada pepaya juga. Ini tumbuh sendiri ya teman-teman. Kemarin saya membuang buah pepaya yang udah busuk ya. Jadi saya buang ke sini, malah tumbuh dia ya teman-teman di sini ya. Terus di sini juga ada komposter yang dari karung ya teman-teman. Ini karung gula yang ukuran 50 kilo ya. Itu bisa dilihat cempedaknya sudah mulai terjadi proses penguraiannya ya. Itu udah ada jamur-jamurnya. Terus kondisinya sudah juga udah hitam-hitam juga. Terus di sini juga ada nih ya, pepaya tapi patah ya teman-teman ya, kayaknya ketindih atau dimakan sama tikus atau apa ya. Terus di sini juga ada cabai ya. Ini kemarin saya malas mau pindahkan ya, jadi saya biarkan saja di pot. Jadi akarnya itu udah jebol ke bawah ya teman-teman ya. Jadi dia sudah bisa nyerap nutrisi dari pengkomposan ini ya. Jadi di sini juga ini tanaman buah naga ya teman-teman ya. Jadi buah naga yang kemarin yang saya pindahkan ya, itu sudah sebesar ini ya teman-teman ya. Itu udah punya banyak cabang. Terus ini kemarin juga sempat berbunga ya. Jadi ini kemarin bekas bunganya ya teman-teman. Tapi kemarin tak kenapa bunganya tuh nggak jadi ya. Mungkin karena baru belajar berbunga, jadi gugur dia ya teman-teman. Tuh ada bekasnya ya. Terus saya juga mengompos langsung di sini ya, di sampingnya, di antara batangnya buah naga ya teman-teman ya. Jadi ini sampah-sampah organik kemarin langsung saya tumpukan aja di sini semuanya ya. Bisa dilihat di sini ada cepedak juga, ada durian ya. Terus ini ada cangkang telur. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman akan makan buah durian ya, itu kulitnya itu jangan dibuang ya teman-teman, langsung aja diletakkan di pinggiran pot atau apa ya. Kalau jumlahnya sedikit ya, bisa diletakkan langsung di pinggiran pot ya. Ini cacingnya suka loh sama sama kulit durian ya teman-teman, karena setiap kali saya mengompos kulit durian ya, itu cacingnya itu banyak ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat ya, tuh ada cacingnya ya. Saya bongkar lagi ya di bawahnya. Ntar teman-teman saya cari kayu, tak jumpa. Oke ya, seperti ini ya teman-teman ya. Jika kita korek ya, sebentar ini pinggirin dulu. Jadi ini kemarin saya tumpukan kulit duriannya itu penuh ya teman-teman ya.
sebulan yang lalu ya, waktu lagi musim-musim buah durian ya. Nah tuh teman-teman, banyak cacingnya kalau di dalam-dalamnya ya. Ntar nanti kita lihat di sana ya. Ini dia udah sembunyi ke bawah. Nah itu bisa dilihat ya, banyak ya. Jadi cacingnya ini lebih demen sama ini nih, sama kulit durian. Bisa dilihat ya, banyak cacingnya ya. Jadi yuk kita lanjut ya. Di sini saya juga ada tanam daun katuk ya teman-teman, tapi kurang terurus ya. Saya kurang mengurusnya, jadi kurang bagus daunnya ya. Ya kerdil juga. Terus di sini juga ada, saya juga ngompos ya teman-teman, ada 1 2 3. Jadi di sekitaran Buah Naga ini ada 4 karung ya teman-teman, 4 karung komposter ya. Terus di tengah sini juga ada, saya juga mengompos ya teman-teman ya. Sorry ya teman-teman, ngomongnya belepotan ya. Terus di sini juga ada pepaya. Di sini ada daun kuma ya teman-teman. Terus ini juga ada pepaya lagi. Jadi pepaya yang ini sama yang ini itu bibitnya California ya teman-teman ya. Kalina ya kalau nggak salah ya jenisnya. Terus di sini juga ada daun kuma lagi ya. Di sini juga ada cabai ya teman-teman ya. Ini kemarin tidak saya urus, cuma saya letakkan di sini aja. Jadi jadi dia juga menyerap ini ya, unsur hara dari pengomposan itu ya teman-teman. Terus di sini saya juga menanam bayam Brazil ya teman-teman ya. Jadi ini sudah saya panen berkali-kali ya. Cuma di sini belalang sering makan daunnya ya teman-teman. Jadi bisa dilihat daunnya itu agak sobek-sobek gitu ya. Jadi tanam bayam Brazil ini gampang ya teman-teman ya, tinggal di kotek seperti ini ya. Nanti kita ambil daunnya untuk dimasak, terus sisa batang-batangnya ya. Jadi tinggal ditancapin aja seperti ini. Jadi dia termasuk tanaman yang gampang tumbuh tanpa diurus gitu ya. Jadi cukup kalau mau dia subur, cukup siram aja ini apa nih, air cucian beras ya teman-teman. Jadi dia subur, gampang suburnya ya, gampang tanamnya juga, tinggal dikotek, dicacak gini aja udah selesai. Kalau yang ini habis dimakan belalang ya teman-teman ya. Jadi daunnya kayak gini, kadang ada ulat yang kecil-kecil juga. Jadi kalau mau masak ini mesti lihat betul-betul ya, takutnya ntar ulatnya kemasak juga ya. Terus di sini juga ada ini ya, lengkeng aroma durian ya teman-teman ya. Ya kemarin bibitnya saya bawa dari Batam punya ya. Jadi sudah sebesar ini ya, sudah cukup besar. Dan di sini kemarin saya juga mengkompos langsung di sini ya teman-teman ya. Saya komposin kulit durian ya sama sisa-sisa sampah dapur ya. Bisa dilihat sini masih ada jeruk ya. Ini jeruk yang kemarin bekas, bukan bekas lah ya. Ini jeruk apa nih? Pas waktu Imlek kemarin ya. Jadi dikasih jeruk banyak, nggak kemakan, terus busuk ya teman-teman. Jadi saya campakkan ke sini ya, di komposter langsung. Jadi tidak saya cacah, langsung seperti ini ya, sebiji. Terus ada ubi juga. Di sini juga ada cabai ya teman-teman. Saya tidak tanam, tapi saya cuma letakkan di sini, saya timbun lagi ya. Jadi kalau mau hidup ya hidup ya. Kalau mati ya udah. Soalnya cabai ini agak susah-susah ditanam ya. Soalnya dia daunnya suka kena kutu putih sama hama yang lain juga ya. Ini daunnya tidak terurus ya teman-teman, tidak saya urus. Jadi dia hidup segan mati tak mau ya. Terus di sini ada daun katuk juga ya teman-teman. Ini rencananya mau saya pangkas saja, mau saya cabut karena dia terserang hama ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat, ini daunnya full ya sama kutu putih ya. Apa ini namanya nih, kutu putih kalau tak salah ya. Sebentar buram. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini rata-rata sudah kena nih. Tuh udah kena semua. Jadi nanti kalau ada waktu mau saya cabut semua ya, mau saya tanam sama tanaman yang lain.
Terus ini ada mawar juga. Sini juga ada ini ya, ada tanaman sayur. Saya kurang tahu nih namanya apa ya, tapi kalau dimasak dicampur, dipotong halus-halus ya, dicampur sama telur ayam itu enak ya teman-teman ya, daun ini ya. Terus ada ini kucai ya teman-teman ya, kucai ini juga saya jarang mengurusnya karena menurut saya agak susah ngurus ini ya teman-teman, karena dari kemarin udah saya kasih pupuk, udah saya siram pakai air beras ya, dia gitu-gitu aja ya teman-teman, nggak mau berkembang ya teman-teman. Jadi cuma satu batang gini aja, dia nggak mau gerombolan gini ya. Terus ini juga ada jeruk sambal ya teman-teman ya. Jadi bibit ini kemarin saya belinya secara online ya teman-teman. Jadi kemarin ada kira-kira 12 batang ya, tapi mati 3 batang atau 4 batang gitu ya. Ini sudah saya pindahkan ke pot besar, kondisinya sudah berbunga juga, tapi karena dia baru berkembang, jadi bunganya itu pada rontok ya, karena dia masih belum benar-benar sehat ya teman-teman. Jadi wajar ya kalau bunganya ini rontok ya, sedangkan daunnya aja baru beberapa helai ya. Ini sama, ini juga saya beli secara online ya. Jadi kalau yang ini sudah agak mendingan lah ya, daunnya sudah banyak. Terus di sini juga ada bibit sirsa ya teman-teman. Ini saya cangkok sendiri punya, yang pohon induknya itu yang ada di depan rumah ya. Jadi ini saya kemarin coba-coba nyangkok dan ternyata berhasil ya teman-teman ya. Di sini ada 2, 4, 5 ya, 5 batang ya. Dan di luar sana masih ada beberapa batang lagi ya hasil cangkokannya. Jadi di sini kondisinya itu sudah ada yang berbunga ya teman-teman itu ya. Jadi walaupun cuma sejengkal lebih karena hasil cangkok, jadi bunganya lebih cepat ya. Terus di sini juga ada pepaya lagi. Ini jenisnya Kalina ya teman-teman ya. Di sini ada juga bibit cangkok sirsa ya teman-teman. Terus kemarin saya juga sempat ya hidroponik tanaman ya, hidroponik sayur ya, tapi karena raknya tumbang ya, jadi ini untuk sementara tidak terpakai ya. Terus di sini juga ada sayur bayam Brazil lagi ya. Ini kemarin baru habis saya panen, jadi dia gundul ya teman-teman. Ya ini juga baru selesai kemarin saya panen, dan ini baru tunas-tunas barunya ya. Dan ini juga ada sirsa lagi ya. Terus di sini saya juga coba lagi tanaman hidroponik ya. Ini sayur pakcoy ya teman-teman. Jadi ada beberapa yang mati ya karena kekeringan, mungkin sumbunya tidak naik ke atas ya airnya, jadi mati dia ya teman-teman. Terus ini ada beberapa yang bertahan ya. Ini ppm nya baru 500 ya, 500 ppm. Yuk kita lanjut lagi ya. Terus ini ada daun sop juga ya teman-teman. Ini sudah saya panen berkali-kali ya. Ini ada beberapa batang. Terus di sini juga ada ya. Dan ini anakannya ya teman-teman. Ini baru saya pindahkan, jadi ini baru mau hidup ya, jadi belum berani saya ngapa-ngapain ya. Oh ya, ini ada lagi ya. Ini sirsa hasil saya sambung pucuk ya teman-teman ya. Jadi kemarin saya sempat walaupun tidak saya upload videonya ya, tidak saya rekam, tapi ini saya coba-coba ya sambung pucuk ya, dan ternyata berhasil ya teman-teman ya. Jadi kemarin saya sempat sambung pucuk 3 batang ya, durian Belanda atau sirsa ya. Jadi tapi yang jadinya cuma 1 ya teman-teman ya. Jadi bisa dilihat ini bekas sambungannya ya. Ini bekas sambungannya ya teman-teman ya. Tuh udah keluar tunas. Tuh ya, lumayan lah ya. Hitung-hitung belajar. Terus di sini juga ada lagi ya daun sop ya, cuma yang di atas ini dia kurang subur ya teman-teman. Jadi bisa dilihat ini ya, kurang subur, dia batangnya kecil-kecil ya, padahal udah saya kasih pupuk ya. Oh ya, di sini kalau kemarin saya berkebun sayuran itu ya, itu
pupuknya itu pupuk kandang ya teman-teman ya, kohe ayam ya. Karena sekarang agak susah, bukan agak susah ya, suami saya tidak mau ambil tidak mau beli kohe ayam ya, karena beberapa faktor nanti akan saya ceritakan ya. Jadi saya di sini pakai pupuk NPK dicampur dengan air cucian beras ya teman-teman ya. Jadi masih ada pencampur, jadi masih ada ini ya, bahan organiknya ya, walaupun pakai NPK sedikit ya. Jadi yang di sini itu kurang bagus ya teman-teman ya, saya tidak tahu penyebabnya apa ya. Mungkin karena pH-nya kurang bagus atau gimana, saya kurang tahu. Itu daunnya kayak gini ya teman-teman ya, kayak mengering gitu ya. Terus yang atasnya juga ada bintik-bintik putih-putih gitu ya. Jadi mungkin karena tekstur tanahnya yang kurang bagus atau gimana, terlalu asam atau apa, saya kurang tahu ya. Jadi di sini juga ada anakan daun sop juga. Oke, sekian cuma ini ya yang ada di halaman belakang rumah ya. Kita akan pindah ke depan rumah dan juga di halaman samping rumah yang ada paretnya ya. Yuk. Oke, sekarang kita ada di halaman depan ya teman-teman ya. Jadi itu ada jalan besar ya. Jadi rumah saya ini kebetulan di tepi jalan. Jadi kalau ada suara motor yang berisik, harap dimaklumi ya. Jadi ini di halaman depan ini saya tanam beberapa batang bunga mawar ya. Di sini sudah mulai berbunga, tuh ada kuntumnya ya, ada bakal bunganya. Jadi bunga mawarnya dari sini sampai ke ujung tiang sana ya. Terus di sini juga ada bunga mawar ya. Yang ini jenisnya beda ya sama yang ini ya teman-teman ya, sama yang di sana ya. Yang di sana itu ada duri, sedangkan yang ini itu tidak ada duri ya teman-teman ya. Jadi mawarnya jenis yang tak ada duri ya. Ini sudah ada yang berbunga dan ada belalang gitu ya. Terus di sini ada kemangi juga ya teman-teman. Jadi ini kemarin baru saya panen ya untuk lalapan ya. Di sini ada cabai kering. Ini tumbuh sendiri ya teman-teman. Jadi cabai kering yang hasil jualannya tidak habis itu, yang udah kering ya, udah membusuk, itu saya lempar-lempar aja di sini ya. Jadi dia tumbuh sendiri ya. Di sini ada mawar lagi. Terus di sini ada tanaman hias ya teman-teman. Terus ini ada delima ya teman-teman. Ini jenis pome ya. Jadi kemarin ada adik yang pulang dari Batam bawa buah pome ya. Jadi bijinya itu saya semai dan tumbuh ya teman-teman ya. Tapi ini saya tidak tahu apakah bisa berbuah atau tidak ya. Tapi kalau tidak berbuah pun tidak apa-apa ya. Soalnya kalau kita orang Chinese itu ya, orang keturunan Tionghoa, itu setiap rumah itu harus ada ini ya teman-teman ya, tanaman ini ya. Kenapa? Karena tanaman ini tuh dipercaya bisa mengamankan anak-anak yang rewel gitu ya. Jadi terus kita tinggal petik aja, petik ini ujung daunnya gini ya, terserah mau di ujung atau yang di sini ya. Kita petik, terus kita celupkan di air, terus mandi, udah gitu ya. Itu bisa mengurangi anak yang rewel ya. Terus kalau kita susah tidur atau apa, bisa untuk buang kesialan juga ya teman-teman. Jadi bisa lihat setiap rumah orang Chinese ya, pasti ada tanaman ini ya. Terus di sini saya juga tanam ini ya, rumput Jepang. Ini saya tanam rumput Jepang itu kenapa? Supaya jika hujan deras ya, jika hujan deras itu air yang dari atas bukit sana, air yang dari atas sana itu sama yang di sana ya, itu semuanya ngalir ke sini ya. Jadi untuk menahan pasirnya agar tidak masuk ke parit sana ya teman-teman, agar tidak tergerus ya. Di sini saya juga tanam bayam Brazil, iseng-iseng aja ya, nancap ya, ternyata hidup ya. Jadi tanaman ini memang senang dan gampang, pokoknya tanaman ini gampang sekali hidupnya ya teman-teman ya. Terus ini ada pandan juga, ini ada durian Belanda ya, sirsak juga. Ini hasil cangkokannya teman-teman ya. Ini ada mawar. Terus ini buah pohon sirsak juga ya, yang kemarin tuh ya, yang berbuah banyak itu ya. Tapi ini karena kemarin baru saya pangkas, jadi dia baru tumbuh tunas-tunas baru ya. Terus di sini ada beberapa tomat ya teman-teman. Jadi ini saya tanam supaya menahan pasirnya aja ya, agar tidak jatuh ke sana ya, ke parit ya. Karena kalau hujan deras ini arusnya, air yang dari sana turun itu lumayan deras ya.
Ini sama jenis pome juga, cuma dia kurang subur ya karena banyak yang menyerap nutrisinya ya. Ini ada tanaman cabai juga sama jeruk ya, ini tumbuh sendiri ya teman-teman, jadi saya biarkan. Ini sama pome juga. Ini ada tomat, ini jenis pepaya, kurang tahu ya pepaya apa ya, dia tumbuh sendiri ya. Terus ini ada pohon jarak. Terus di sana ada pucuk merah ya teman-teman ya, terus ini ada lili Paris, kalau tidak salah namanya lili Paris ya. Terus kita turun ke bawah ya teman-teman ya, ini tangga darurat. Jadi ini ada tomat juga ya teman-teman ya. Jadi media tomat ini adalah tanah yang saya hasilkan dari komposter ya teman-teman. Jadi ini adalah hasil pengomposan dari rumput-rumput ya teman-teman. Jadi rumput-rumput liar itu saya kompos ya, jadi hasilnya itu seperti ini, agak kering ya. Beda kalau sama sampah basah yang kita kompos ya, hasilnya tidak akan seperti ini, dia lebih basah lagi ya. Ini saya pakai sedikit pupuk NPK ya, karena pupuk organik kohe ayam ya saya sudah lama habis, jadi saya sementara pakai ini ya. Terus ini ada pepaya juga, ini pepayanya Kalina ya kalau tidak salah ya, California ya. Di sini ada cabai juga. Jadi ini sama ini itu selecting ya teman-teman, saya tanamnya barengan ya, tapi pertumbuhannya beda ya. Ini sudah mulai mau berbunga tuh, tapi di bawahnya itu masih banyak hama-hamanya ya. Ini paling saya malah semprot ya teman-teman, jadi saya cuma gosok-gosok aja pakai tangan kalau ada waktu ya. Terus di sini ada serai juga, sampai ke ujung sana serainya ya. Sini tomat. Terus ini ada pisang teman-teman, ini pisang Ambon ya. Terus sudah berbuah ya. Ini ada, kalau tidak salah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 sisir ya teman-teman ya, satu tandan ada 8 sisir ya, jadi lumayan gemuk ya. Di sini saya juga mengkompos langsung di sini ya, jadi setiap ada buah-buahan hasil jualan yang tidak habis ya, itu langsung saya tumpukin di sini ya. Ini contohnya ada kulit durian, ada ini daun-daun pisang juga ya, pokoknya semua yang berbahan jenis organik itu saya tumpukan di sini semua ya. Terus ini ada jeruk sambal juga ya teman-teman. Nah ini yang tadi saya cerita ya, yang mati itu ya, nih kering dia kemarin. Jadi kalau saya tanaman yang baru kita beli secara online atau apa ya, itu biar kalau mau tumbuh gini ya teman-teman ya, syaratnya itu jangan kesenggol ya teman-teman ya. Kalau kesenggol dikit aja dia langsung tuh mati. Jadi ini kemarin saya mau kasih pupuk ya, pupuk NPK, saya kesenggol nggak sengaja ya, jadi mati dia teman-teman ya. Jadi paling pantang tuh jangan disenggol ya. Ini ada bawang dayak ya teman-teman, jadi katanya bawang dayak ini obat ya teman-teman ya. Jadi tidak banyak saya tanamnya, paling cuma 2-3 siung kemarin ya, jadi masih nunggu dia berkembang ya. Terus ini ada pisang lagi, ini cuma 7 sisir ya, sama yang kecil ini ya teman-teman. Jadi yang ini sama yang itu lebih besarannya itu ya teman-teman ya, karena saya kemarin setiap ada sampah organik itu saya tumpukin ke situ terus teman-teman. Jadi yang di sini ketinggalan ya, lupa ya. Jadi yang di sini cuma nyerap sampah komposter ini ya teman-teman. Jadi di sini dia dapat nutrisi dari 3 karung komposter ini ya. Jadi kalau untuk ngompos itu saya memang banyak ngompos ya teman-teman ya. Ini udah miring dia. Jadi kalau pakai karung itu kayak gitu ya teman-teman ya, dia suka miring, jadi kita harus sering-sering membetulkan posisinya ya, daripada dia tumpah ntar kita ribet lagi mau mungut ya. Jadi itu ya, bisa dilihat banyak cacingnya ya, dan juga binatang-binatang pengurai lainnya ya teman-teman. Sebentar kita korek-korek ya. Jadi ini satu karung ini, pokoknya semua karung ini ya, itu murni sampah organik ya, tidak ada saya tambahkan pasir atau apa, atau tanah bakar atau apa, tidak ada ya. Jadi ini murni sampah semua ya. Jadi jika ini jadi tanah, itu murni ya dari sampah organik ya. Jadi ini sangat subur sekali. Itu pisangnya sampai saking suburnya, sampai
banyak anakannya ya. Dan ini ada buah pepaya ya, ini sudah berbuah. Ini kemarin juga saya kompos langsung di sini ya. Jadi ini kemarin baru-baru lah ya saya pakai pupuk NPK ya, baru ada 2 kali atau 3 kali pemakaian seminggu sekali ya teman-teman. Jadi baru-baru pupuk organiknya, pupuk NPK-nya ya. Ini buah pepayanya sudah mau matang ya, sudah kuning-kuning air gini ya. Tapi tidak banyak ya teman-teman, cuma ada 5 biji ya. Jadi kekurangan dari buah pepaya yang bulat ini yaitu buahnya suka putus ya. Terus ini juga kena hama ya teman-teman, bisa dilihat itu sudah kena yang putih-putih itu ya, kutu putih itu ya. Terus di sini saya juga mengkompos ya teman-teman untuk nutrisi untuk pisang yang 2 ini ya. Jadi ini buah cempedak lagi, karena saya buka warung ya, jadi buah-buahan itu kadang ada yang tidak habis, jadi saya komposkan langsung. Terus ini juga ada pepaya California. Ini California juga. Di sini dia kurang vitamin ya teman-teman ya. Jadi agak kurusan. Terus ini juga jeruk sambal lagi yang saya beli secara online ya. Ini baru mau tumbuh ya, bisa dilihat. Itu daunnya baru muncul. Sorry ya buram ya. Terus ini jambu citra ya teman-teman ya. Ini saya beli yang online punya. Jadi baru sebesar ini ya. Jadi kurang tahu juga kapan baru berbuah ya, tapi saya tetap memberi nutrisi. Di sini saya langsung kompos langsung ya teman-teman ya, bisa dilihat. Ini ada buah pisang yang tidak habis ya, yang udah busuk. Terus ini kulit duriannya udah 1 bulan loh teman-teman ya. Jadi karena cuaca panas, jadi dia lambat terkomposter ya, lambat terurai ya. Kalau yang di buah naga itu sudah pada hancur ya, yang ini masih utuh, udah 1 bulan lah, udah 1 bulan, kering dia, lambat. Sini ada lagi pepaya. Ini ada lengkeng puang rai ya teman-teman ya, ini jenis puang rai. Nah, ini online juga saya belinya ya. Jadi sama ini juga saya komposter langsung, tapi tidak banyak ya, karena takut ntar tanamannya mati kalau terlalu banyak, karena media tanahnya sedikit ya. Jadi cuma sekedarnya saja saya letak kulit duriannya. Terus ini pepaya juga California, ini California juga ya. Terus ini juga California ya teman-teman ya, pepaya California ini udah besar ya. Terus ini juga California. Jadi di sini lebih banyak saya tanami pepaya California ya. Terus ini jeruk lemon ya teman-teman ya, ini lemon California ya. Ini juga saya beli secara online. Ini saya langsung komposter di sini ya, buah pisangnya ya yang sudah busuk, biar seimbang lah ya, karena saya di sini juga pakai pupuk NPK ya, tuh nampak biru-birunya ya. Jadi ini supaya tanahnya tidak semua NPK ya, jadi campuran sama sampah organik ya, biar lebih subur. Jadi agar tanahnya tidak 100% tanah jadi tanahnya ini tidak mengandung pupuk kimia semua ya. Jadi saya sedikit banyak saya selipkan sampah organik ya. Sorry ya, ini ngomongnya belepotan ya. Ini jeruk sambal juga ya teman-teman, cuma ini kemarin saya belinya tidak dalam kondisi berbunga ya teman-teman. Jadi ini saya mesti sabar nunggu dia berbunga ya. Tapi ini udah lumayan besar loh, udah lumayan subur juga. Ini juga sama, saya letakkan sampah organik di sini. Ini ada sirsa juga yang cangkokan punya ya teman-teman, tapi kurang subur. Di sini ada daun keledek ya, ada daun keledek. Sana juga ada pepaya ya. Dan ini juga ya teman-teman ya, ini delima fome ya teman-teman ya, jadi fome ini sudah lumayan subur. Terus ini kemarin saya pupukkan pupuk buah pepaya yang udah busuk ya, dia malah tumbuh di sini segerombolan ya teman-teman. Dan nanti baru saya pindahkan. Terus di sini
nanas ya teman-teman. Ini buahnya nanas Jambi ya, nanas dari yang jual di pasaran, di pasar-pasar di daerah saya. Terus saya ambil kepalanya, saya tancap ya, mudah-mudahan bisa berbuah. Karena harga nanas di daerah saya itu lumayan tinggi ya, apalagi kalau jenis kampung punya ya. Jadi harga nanas kampung sama nanas Jambi itu lebih mahalan nanas kampung ya untuk harganya. Terus ini ada jeruk purut ya kalau tak salah ya namanya ya. Jadi ini kemarin ada saudara datang ya, bawa ini cuma batangnya loh, dipangkas dia ya. Jadi katanya tancap katanya ya, bisa hidup katanya. Jadi iseng-iseng lah ya saya tancap ya, mana tahu bisa berakar, bisa tumbuh kan, lumayan juga ya jadikan koleksi ya di halaman rumah. Entah 4 hari atau 5 hari gitu ya, ini daunnya sudah pada rontok-rontok, tapi batangnya itu masih hijau ya teman-teman ya, bisa dilihat masih hijau. Jadi nanti saya lihat apakah bisa bertahan atau tidak bisa bertahan ya. Oke, di sana masih ada nanas juga, di ujung sana saya tanam nanas supaya ntar kalau dia besar nggak ada yang bisa masuk ke sini ya, karena ketancap sama duri-durinya ya. Oke, cuma itu saja ya. Oke, sekian ya teman-teman video saya kali ini ya. Terima kasih yang udah ngikutin dari awal sampai akhir ya teman-teman. Jangan lupa di like, di share, dan juga jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar ya. Sekian video saya ya. Selamat pagi.